Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, salam kenal. Nama Ustadz Budi Hermawan. Ustadz diberi amanah oleh pesantren untuk mengajar pelajaran ilmu tauhid di kelas 7 dan pelajaran PPKN di kelas 7 sampai kelas 9. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi mudah-mudahan insyaallah semangat kita untuk belajar tidak surut meskipun kita belajar melalui online atau daring. Baik anak-anakku sekalian, di tangan Ustadz sudah ada kitab tauhid, yang mana yang menyusunnya adalah Al-Ustadz Aceng Zakaria. Mari kita buka halaman yang pertama, bab yang ke-1. Ilmu tauhid asal kata dari ahad, ahadun atau wahid, yang artinya satu atau esa. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari dan membahas tentang keesaan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid suka disebut juga dengan ilmu akidah, hubungannya dengan akidah, keyakinan, ideologi. Baik anak-anakku sekalian, halaman yang pertama tentang al-iman wa arkanuhu, pelajaran tauhid. Ustadz melarang kalian menulis atau menerjemahkan di dalam kitab langsung, tapi harus ditulis ke dalam buku tauhid masing-masing, jadi disalin. Cara menulisnya jangan lupa harus ada spasi, harus ada jarak. Buat apa Ustadz? Buat menerjemahkan. Jadi jaraknya tergantung kalian, asal bisa untuk menerjemahkan, tidak sempit. Seperti yang Ustadz tulis contohkan di sini. Jadi buat kedepannya kalian menulis di buku kalian. Mungkin sekarang kalian belum tahu, Ustadz memberi keringanan, kalian bisa menerjemahkan dulu di dalam kitabnya dengan memakai pensil. Nanti disalin di buku tulis. Setelah itu kitabnya dihapus kembali sehingga bersih seperti semula. Anak-anakku sekalian, jadi pelajaran kita hari ini, pertemuan yang pertama tidak akan banyak, cukup dengan 3 baris ya. 3 baris. Silakan perhatikan, bisa menerjemahkan dulu, memberi sakal, memberi harokat di kitabnya dengan pensil. Nanti setelah pelajaran tuntas, kalian menyalin ke dalam buku tauhid dan kitabnya dihapus kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz beri sakal harokat dulu. Al-imanu wa arkanuhu. Ulang. Al-imanu wa arkanuhu. Baris yang kedua. Al-imanu fil lughati at-tasdiqu bil qalbi. Ulang. Al-imanu fil lughati at-tasdiqu bil qalbi. Udah. Baris yang ketiga. Wa fi syar'i
tasdiqur rasula fima jaa bihi an rabbihi kurang saddah. Ulang. Al imanu wa arkanuhu. Al imanu fil lughati at-tasdiqu bil qalbi wa fi syar'i tasdiqur rasula fima jaa bihi an rabbihi. Baik, kita terjemahkan. Ustaz harapkan kalian menerjemahkan per kata atau per lafaz supaya kalian lebih mengenal tentang kaidah bahasa Arab. Al-imanu, iman. Wa, dan. Arkanuhu, rukun-rukunnya. Al-imanu, iman. Wa, dan. Arkanuhu, rukun-rukunnya. Baik, sudah. Baris yang kedua. Al-imanu, iman itu. Fi, menurut. Al-lughati, bahasa. Al-lughati, bahasa. Sudah. Lanjut. At-tasdiqu adalah membenarkan atau meyakini. At-tasdiqu, membenarkan atau meyakini. Bil qalbi, dengan hati. Bi, dengan. Al qalbi, hati. Bil qalbi, dengan hati. Sudah. Baris yang ketiga. Wa, dan. Fi, menurut. Asyar'i, istilah atau syar'i, istilah. Tasdiqu adalah membenarkan atau meyakini. Tasdiqu, membenarkan. Ar-rasula, kepada rasul. Ar-rasula, kepada rasul. Fima, pi, pada. Ma, apa-apa. Fima, pada apa-apa. Jaa, yang telah datang. Jaa, yang telah datang. Bihi, dengannya. Nya itu kepada rasul. Bihi, dengannya. An, dari. Rabbihi, Tuhannya. An, dari. Rabbihi, Tuhannya. Ustaz sekali lagi. Al-imanu, iman. Wa arkanuhu, dan rukun-rukunnya. Al-imanu, iman itu. Fi, menurut. Al-lughati, bahasa. At-tasdiqu
adalah membenarkan atau meyakini. Bil qalbi, dengan hati. Wa fi syar'i, dan menurut istilah, menurut syar'i, tasdiqu adalah membenarkan ar-rasula, kepada rasul, bima, pada apa-apa, jaa, yang telah datang atau telah disampaikan, bihi, dengannya, an robbihi, dari Tuhannya. Alhamdulillah, kalian sudah mengenal pengertian iman menurut bahasa dan istilah. Dan mudah-mudahan sedikit demi sedikit kalian bisa memahami bahasa Arab. Jadi anak-anakku sekalian, pelajaran yang pertama kita membahas tentang iman dan rukun-rukunnya atau rukun-rukun iman. Nanti kita belajar rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, hari akhir. Dan rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada-qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dasar membahas tentang rukun iman. Dan pertemuan kali ini kita membahas tentang iman menurut bahasa dan istilah. Jadi kita telah tahu bahwa iman menurut bahasa adalah membenarkan atau meyakini dengan hati. Jadi kalau ada yang bertanya, apa iman menurut bahasa? Kita jawab, iman menurut bahasa adalah membenarkan, meyakini dengan hati. Kholas. Dan menurut istilah adalah membenarkan apa-apa yang Rasul sampaikan dari Tuhannya. Jadi kita mengetahui bahwa Rasul, bahwa Nabi oleh Allah diberi kitab, termasuk Nabi Muhammad diberi kitab Al-Quran, adalah iman menurut istilah adalah membenarkan apa-apa yang datang, apa-apa yang disampaikan oleh Rasul dari Tuhannya kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya. Insyaallah untuk pertemuan yang kedua, Ustadz memberikan tugas. Kalian tulis seperti contoh. Yang ini sampai Al-Imanul Munafiqin. Jadi pertemuan minggu depan kalian tulis dari sini sampai sini sampai sini. Tulis di rumah, pakai spasi seperti yang contoh barusan. Insyaallah pertemuan nanti kita beri sakal, kita beri harokat dan diterjemahkan sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih perhatian anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.